Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan berikutnya, yaitu modul inventory CMMS ya, yang lalu bagian pertama, sekarang bagian kedua. Bagian kedua ini kita bagaimana cara menggunakan modul inventory komputer maintenance management system ya. Mengingatkan kembali, jadi modul inventory ini untuk mengelola suku cadang barang habis pakai ya, misalnya kabel ECG, baut-baut, lampu-lampu gitu, suku cadang ya, peralatan kerja, contohnya obeng, tang, dan seperti itu ya. Ini yang kemarin. Kemudian ini tahapan penggunaannya adalah pertama mendaftarkan lokasi gudang ya. Kita langsung ke sini dulu, mendaftarkan lokasi gudang dulu ya. Oke, kita hidupkan web servernya, kemudian database server. Oke, kita aktifkan localhost CMMS. Oke ya, kita masuk ke inventory ini dia ya. Oke ya, kemudian di sini ada kode ya, kita masukkan location, jadi kita masukkan ada gudangnya ada berapa misalnya gitu ya, kita masukkan sini gudang. Oke, yang pertama kita gudangnya ini ya, ada gudang farmasi dan gudang teknik ya. Kita masukkan new gudang farmasi, parentnya nggak ada, gudang farmasi misalnya ini untuk obat-obat ya. Oke, ini udah ada masuk. Kemudian new lagi gudang teknik. Gudang teknik nanti dibagi dua ya, gudang teknik, jadi nanti dibagi dua ya. Ini gudang teknik bagi dua, gudang teknik umum gudang teknik umum, nah ini parentnya gudang teknik ya, jadi dia gudang teknik, parentnya. Oke, gudang teknik umum. Terus satu lagi gudang teknik elektromedik misalnya, gudang teknik elektromedik, parentnya gudang teknik, gudang teknik elektromedik. Oke, gudangnya sudah selesai ya, jadi ada dua gudang sebenarnya ya, tapi dibagi dua, yang ini gudang umum sama gudang teknik umum sama gudang elektromedik. Oke, gudang selesai. Kita lihat berikutnya, mendaftarkan tipe ya, tipe suku cadang ya. Kita lihat tipenya apa aja. Nah ini nih. Oh, ini masih yang lama ya, tipenya lama. Oke, yang kemarin aja, yang lalu. Kita tipenya pakai yang ini aja ya. Misalnya lampu 001 ya, foto tipenya ini lampu
lampu ya, kita masukkan kode tipenya dulu ya, tipe new lampu, tipe lampu listrik. Oke. Kemudian stop kontak ya, misalnya ini aja, stop kontak, kontak, stop kontak, stop kontak listrik. Oke. Misalnya lagi saklar, listrik. Oke, ada lagi misalnya kabel ECG misalnya ya, kabel ECG, KBL, kabel ECG misalnya gitu ya, kabel ECG. Apalagi tipenya, misalnya peralatan gitu, peralatan misalnya tang ya, tang kerja, tang ya, ada tang aja. Apalagi ya, misalnya apalagi peralatan kerja, obeng, lagi untuk elektromedik ECG simulator, ECG sim, ECG simulator. Oke, misalnya gini. Oke, anggap aja ini udah tipenya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini sudah, langsung aja ke sini ya. Satuannya kita nggak usah dulu, mendaftarkan suku cadang atau barang habis atau peralatan kerja. Kita masukkan misalnya sekarang masuk ke inventory, masukkan suku cadangnya, lampu 001 ya, namanya lampu TL 40 watt, lampu TL 40 watt. Oke. Tipenya adalah lampu ya. Nah, ini dipilih, kan tadi udah dimasukin tipenya lampu. Oke. Ini ada yang lain, ini satuannya tadi. Kalau kita buat satuannya di sini tinggal pilih nih. Jadi kalau satuannya di sini kita definisikan, bisa dipilih ya. Misalnya di sini ada nggak satuannya? Itu kan nggak ada ya. Kita belum, misalnya satuannya pieces gitu tadi ya. Atau kita masukkan aja ya. Kode satuan pieces ya, CS. Atau satuan apa, pieces ya, ya apa, buah, kalau bahasa Indonesia buah ya, pieces apa ya, unit buah ya, nggak boleh buah, satuan buah.
PCS saja deh ya. Satuan buah jadinya bahasa Indonesia. Oke. Nah tadi kita lihat inventory satuannya, kita pilih. Nah ini udah ada. Nah, kan gitu. Ini satuan, ini apa ya, lupa saya ini kalau ada pakai cost dan sebagainya. Reorder point minimal misalnya kemarin kita lihat untuk lampu minimal 20 ya. Reorder point oke, minimal kita pakai 20. Reorder pointnya 20 ya. Oke. Ini ordernya manual aja. Oke, kita simpan. Lampu 001 udah. Sekarang lampu 002. Lampu 002. Lampu PL 20 watt. Tipe lampu. Satuannya buah ya. Oke. Dia reorder pointnya 20 juga. Oke, kita bisa masukkan semuanya, stop kontak, saklar dan sebagainya ya. Ke stop kontak aja masukkan S kontak 001, stop kontak listrik, tipenya S kontak. Oke. Satuannya buah pieces. Oke. Misalnya reorder pointnya 10 ya. Ini minimal 10 ya. Jadi begini cara mengisinya, kita isi semua. Oke, misal kita isi berikutnya saklar 001. Saklar 001. Saklar listrik apa nih? Broco. Dan saklar satuannya pieces, minimal ordernya 10 ya. Oke. Lagi saklar 002 apa ya mereknya, Unicorn. Tipe saklar satuan buah. Oke, 10. Satu lagi yang elektromatic misalnya satu aja, kita kabel ECG, kabel ECG 01.
ke ECG gudang, kabel satuan buah. Ini reader pointnya misalnya 1 aja cukup ya, kabel ECG persediaan aja. Kabel ECG lagi, ECG 002, kabel ECG Minray. Kemarin ini ECG nya adanya Fukuda sama Minray, satuannya buah, hanya satu. Kabel ECG sudah, apalagi ya, misalnya tang ya, peralatan kerja, tang obeng aja, obeng 001, obeng kembang kecil, misalnya gitu, tipenya obeng, satuannya misalnya obengnya 10 minimal. Oke, misalnya gini aja dulu ya, ini alat kerjanya obeng aja kita masukkan. Nah, sudah selesai ini. Oke ya, kalau sudah selesai kita udah daftarin ya, udah daftar. Sekarang melakukan transaksi ya, transaksi kita lihat tipe inventory sudah, tool sudah. Sekarang transaksi ya, jadi transaksinya bisa ini atau kita langsung ada barang masuk ya, kita ikut ini barang masuk, misalnya lampu TL 40 masuk, transaksi ya. Ini udah, ini kita tutup transaksi. Penerimaan barang. Oke ya, untuk penerimaan pertama nanti tentukan gudangnya dulu ya. Nah ya, penerimaan inventory. Oke, kita klik, misalnya kita masuk stop kontak ya, atau ini lampu 01, klik oke ya. Kemudian kita pilih stok ya, kemudian locationnya ya, locationnya kita pilih gudang teknik umum. Oke, karena stop kontak. Oke, sip. Nah, ini udah masuk transaksinya, receipt ya, penerimaan. Oke, receipt, lupa saya transaksinya, kemudian save udah. Oh, di sini receipt-nya, sorry. Stok ini ya, receipt penerimaan barang. Receipt-nya dari proses pembelian, kita misalnya dari yang lain dulu. Oke, sip. Receipt nomor penerimaan nomor 001 ya, misalnya. Nerimanya misalnya berapa ya? Pertama di sini 30 misalnya.
unit cost, harganya misalnya berapa ya, ini dalam US dollar ya, nanti bisa diganti, misalnya harganya $10 lah gitu. Oke, cost code pilih aja salah satu, material ya, itu biaya ini dari mana, usernya. Oke, Anda bisa pilih siapa. Yang ini soalnya harus diisi yang tanda-tanda gini ya. Oke, sip, receipt 30. Oke, sekarang stok di gudang sudah ada 30 ya untuk top kontak tadi apa, lampu ya. Oke, kita tutup lampu, sudah stok lampu yang ini sudah, sekarang lampu yang ini ya, ini ada 17 ya. Kita klik 2 kali, stoknya, gudangnya ada di gudang location ini ya, new, kita pilih locationnya gudang teknik umum. Oke, sip. Kemudian kita menerima barang dari sumber lain, kemudian resipnya nomor 002 misalnya 17 ya, jadi pemasukannya lewat sini aja, $10 juga harganya, costnya material, usernya pilih aja. Oke, kita sip. Sip, kita nerima 17 ya. Oke, stok di barangnya sekarang ada 17 ya di gudang. Ini ada, kita lihat jadi penerimaan 17 ya, jadi awal di gudang kalau ada penerimaan gitu. Bisa dimasukkan yang lain ya, saya masukkan misalnya sekarang kabel ECG ya. Kita loncat ke kabel ECG. Oke, kita stok lagi, kemudian receipt ya dari lain misalnya, sip, receipt nomor 003, ini 003, jumlahnya 1 ya, harganya misalnya $20, unit costnya internal material ini kan. Oke, kita sip. Oke, locationnya, oh kita belum pilih tadi ya, locationnya kita belum pilih di sini, sorry. Kita pilih locationnya new dulu, gudang elektromedik ya, pertama pilih gudang. Oke ya, kemudian receipt, order, jadi pertama harus pilih gudang dulu ya, kemudian receipt nomor 003, jumlah 1, $20. Oke, kita sip. Oke ya, klik receipt, ada 1. Oke, misalnya gini ya. Nah, kita sudah punya barang di list ini, ada kabel ECG, ada
lampu ya, kita baru isi lampu ini yang ada di gudang, kemudian sama kabel ECG ya. Kita misalnya contohnya adalah barang keluar sekarang ya, atau obeng ya, obeng kita pilih juga satu yang peralatan, obeng, kemudian kita pilih stok, gudangnya pilih gudang umum. Oke, kemudian receipt, obeng kita punya misalnya order ada 004, receipt-nya kita punya obeng 15 misalnya, harganya $2 misalnya, kontraktor employer. Oke, usernya anggap aja ini gudang umum, terima 15, sip ya. Kita udah punya ini ya, tangkap ini aja untuk demonya. Jadi kita udah isi tadi lampu, kabel ECG ya. Nah sekarang misalnya ada suatu pekerjaan ya, memerlukan lampu ya, berarti perlu pengeluaran ya. Oke, maka transaksi keluarnya gitu ya, kemudian stop, klik di sini. Nah di sini ada check out ya, ada keluar nih. Oke, kita check out. Misalnya ada keluar sebanyak 1, kemarin berapa ya stoknya untuk masuk udah. Kita contoh keluar 2 ya, contoh quantity 2 misalnya, dari user aja. Oke. Cost kode atau ya harus diisi. Check out user ini juga misalnya, ini bagian gudang nanti. Oke, save. Oke ya, karena tadi kita lihat ya, ini transaksinya kita refresh, dia pertama masuk 30, kemudian check out 2, maka di gudang menjadi sisa 28, seperti itu ya. Jadi ketika ada pengeluaran maka dia akan mengurangi ya, check out di sini statusnya. Kalau ada check in nanti atau receipt, dia akan menerima, akan menambahkan. Nah misalnya lagi ada work order yang membutuhkan apa namanya, suku cadang misalnya ECG ya. Oke, kabel work order new, time-nya sekarang aja, select aset nomor ECG 001 misalnya. Oke ya, gambaran artepak usernya misalnya ini ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat refresh data, ini ada satu work order ya, yang kemarin awal work order. Kita klik ya, work order ini membutuhkan kabel ECG misalnya ya. Nah, yang membutuhkan kabel ECG, nanti di sini di part ya, part. Nah, kita new part ya, plan part nomor, kita
kabel ECG 001. Oke. Kuantitinya 1 ya. Penggantian kabel ECG. Nah, kita lihat ya. Tadi kan di sana kabel jumlahnya ada 1, sekarang dipakai 1 ya. Oke. Partnya ini baru perencanaannya. Nah, ini pengeluarannya di sini nih. Nah, item nomor sebelah ECG 11. Yang sebenarnya yang di sini pengeluarannya jumlahnya 1. Sebenarnya yang pengeluarannya ini yang penting ya. Nah, ini. Oke, select check out 1. Nah, kan kita lihat ya, check out 1 kita buat. Oke, jadi udah ada keluar 1 ya. Nah, sekarang kita lihat di inventory ya. Untuk kabel ECG ya. Ini work order kita tutup. Inventory. Kita lihat kabel ECG 001 ya. Oke, kita lihat stoknya. Nah, stoknya 0 karena tadi riwayatnya dia digunakan 1 ya. Oke. Jadi masuk 1, digunakan 1, stok di gudang menjadi 0 ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan suku gudang, ini transaksinya ya. Penerimaan 1, keluar 1, jadinya habis kabel ECG ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya hanya transaksi masuk menambah stok gudang, transaksi keluar atau untuk digunakan transaksi keluarnya misalnya untuk work order akan mengurangi gudang ya. Demikian untuk mode inventory. Sampai berjumpa di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.